Bapak tujukan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Setiap bulan ada gaji. Siapa yang jual semua? Oke, Lukuliu, silakan Lukuliu. Mbak, Shalom, saya, Pak Lukuliu. iya, ini lama nggak muncul, Pak. Luar biasa. Bagaimana? Beres semua toh? Penyamu kan? Iya, saya dideportasi ke Denpasar, Pak. Loh, malah seneng no. Orang-orang malah ngarep-ngarep ke Denpasar semua. Iya, ya mungkin Tuhan punya rencana, Pak. Iyalah, wah saya jadi GM di Denpasar itu semua buat perebutan, saya orang sampai tega fitnah saya mau hantam saya supaya saya keluar dari Denpasar. Iya, ya nggak tahu apa kata Tuhan. Pak, tentang keadaan sekarang ini tuh, aku kok tambah miris ya. Jadi aku keinget terus kayak terngiang-ngiang suatu ayat ya, Pak. Dan aku juga ingat apa yang Pak Paul sampaikan kapan lalu itu, yang waktu Pak Jokowi mengutuk Israel tuh, Pak. Dan sama orang-orang yang rame-rame ya nyebut nama Tuhannya terus sambil takbir-takbir Mengutukin, itu. iya. Nah, itu kan mengutuk Israel toh, Pak. Nah, saya itu tentang langsung kan nggak lama COVID itu yang sudah tentram, aman, ayem-ayem kok tiba-tiba meledak gitu. Itu saya menemukan itu di ayat yang itu, Pak. Di mana ini? Bentar, Pak, saya cari. Kemarin sempat saya screenshot kok. Di ayat ini, Pak. Sebentar. Dibilangkan sama imamat, Pak. Tentang apa itu? Yang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan itu. Oh, Pak. bilangan 20 ayat 3 ya? Iya, Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20, ya, Keluaran 20, bilangan 20. Keluaran 20, ya. Terus sama Imamat 26 ayat 16. Yang itu kan yang Keluaran 27 kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terus poin yang kedua, Imamat 26 ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah, saya itu kemarin kok tiba-tiba yang Pak Paul kan bilang loh, kamu efeknya mengutuk Israel, kamu nggak tahu nanti efeknya kayak gimana. Siapa yang mengutuk Israel, Tuhan juga akan mengutuk. Dan kalau Tuhan yang ngutuk terjadi, maka pasti terjadi kan, Pak. Kayak gitu, Pak. Nah, itu menurut Pak Paul gimana, Pak? Dan kok ngeri-ngeri sedep gitu. Jadi, kadang-kadang kan juga kalau kita lihat kenyataan kan banyak atau yang kejadian kemarin yang waktu rusuh-rusuh Israel itu, orang Kristen sendiri itu banyak yang mendukung untuk mengutuk Israel gitu kan jadi kayak konyol juga gitu. Itu menurut Pak Paul gimana gitu? Sebenarnya simpel ya, itu sebetulnya adalah hukum alam. Kemarin kita belajar Torah adalah hukum universal ya, hari Minggu kan. Torah itu sebuah hukum universal ya, itu hukum alam yang Tuhan sudah buat dunia ini. Jadi pentil apa itu tadi? Bukan, Torah lah yang hukum lil alamin itu untuk segenap alam. Karena hukum dunia ini, Anda mau percaya nggak percaya, itu sudah terjadi dan Torah itu sudah ngajarin kita. Ya kan? Hukum Torah itu universal. Jadi kalau Anda dibilang mengutukin, mengapa? Dibilang orang kalau ngutukin orang, ya orang apa yang dia sampaikan kutuk itu kan lewat ke dia dulu kan? Iya, setuju, Pak.
Nah, dia sanggup nggak nanggungnya menjadi saluran kutuk. Nah, daripada ngutukin kan mendingan memberkati kan. Betul, Bang. Apalagi orang yang dikutukin itu orang yang benar. Orang Israel itu salahnya di mana coba? Nggak ada. Salahnya di mana? Itu haknya dia. Itu negaranya dia. Dan Indonesia mau terjun ke dalam kebodohan itu. Kenapa? Karena di framing agama. Akhirnya apa? Ya orang kalau kamu tidak mau digituin, ya jangan gituin. Kan begitu kan? Iya, Kalau kamu setuju. tidak mau diperlakukan seperti itu, kamu jangan melakukan seperti itu. Makanya sekarang kayak Papua, sekarang jadi begitu rupa, membara. Ya karena orang Indonesia ngutukin itu. Papua itu kan seperti kerikil di mata kita kan, seperti batu kecil, orang apa seperti pasir kelilipan mata kan kok kerikil. Seperti pasir kelilipan mata. Sama seperti Palestina kan, dikasih baik nggak mau. Papua kan apa sih? Karena asalnya sudah salah. Karena Indonesia asalnya sudah serakah ingin menguasai emas Papua itu. Nah, kalau Israel bukan karena keserakahan, justru dibangun dengan luar biasa sekali. Makanya nanti ya awal tahun pertengahan tahun depan ya pas musim panas, kita akan bikin Bible study di Israel. Kita akan tunjukkan fakta-faktanya. Mau tak tunjukkan ke orang-orang ini. Ini teman-teman diaken-diaken yang diberkati Tuhan mulai kumpul-kumpul duit hari ini ya, berdoa. Nanti kita bikin Bible study, nanti saya tahbiskan ulang semua diaken-diaken di Sungai Yordan. Ya, bukan dibaptis ya, tapi ditahbiskan seperti Tuhan Yesus ditahbiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, nanti saya tahbiskan kalian semua di Sungai Yordan nanti. Pertengahan kira-kira bulan antara Juli sampai September ya. Kira-kira bulan Juli September, makanya dari sekarang kumpul-kumpul uang ya buat ke Israel buat tahun depan. Kita berdoa supaya Tuhan 2021 ini Tuhan lepaskan Indonesia dari COVID. Caranya gimana? Ya Indonesia harus minta tolong Israel baru lepas dari COVID, karena yang punya teknologinya Israel. Israel sekarang ini bebas COVID, ya bebas COVID. Nah sekarang yang punya teknologinya Israel, ya Anda yang orang-orang Indonesia, Jokowi harus minta tolong Israel baru bisa sembuh. Ya memang begitu saluran kutuk itu. Kalau kita jadi saluran kutuk, hidup kita dikutuk. Begitu saya pernah ya, saya pernah ngutukin orang, sekalipun saya nggak salah, orang itu salah, saya kutukin. Loh, yang saya kutukin itu terjadi semua, apalagi saya ngutukinnya sambil puasa 40 hari 40 malam. Jadi semua yang saya kutukin. Serius, tidak ada satupun yang meleset. Tetapi ketika sayanya meleset, apa yang saya kutukin itu terjadi kepada saya. Untung saya bertobat cepetan, saya minta ampun sama Tuhan. Ya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu tidak terjadi semuanya. Tapi saya ngicipin rasanya kutuk yang saya keluarkan itu, mulut yang pahit itu loh. Itu terjadi, serem ya. Makanya Indonesia ini paling hobi ngutukin orang ya, orang Indonesia, makanya hidupnya terkutuk terus. Nah makanya orang-orang Kristen, kalau yang sudah ngerti jangan ngutukin ya, biasain memberkati. Tuhan Yesus ngajari kita untuk memberkati loh. Berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya kan? Sebenarnya itu rumusnya kan sederhana sekali. Ya kan? Coba kalau hidup kita sering berdiakonia, ya kan uang itu kan mengalir. Kita punya uang, kita berkati orang lain, maka uang datang lagi, kita berkati lagi. Tapi kalau mandek di kita uangnya, kan jadi saluran bumpet, jadi busuk kan. Artinya saluran air itu nggak lancar kan, jadi busuk. Itu kan hukum universal. Berkat itu harus mengalir. Tuhan sudah ajarin kita. Air yang tidak mengalir pasti busuk. Coba taruh air, berminggu-minggu taruh di kendi atau di botol. Cium baunya pasti busuk. Aqua aja ada masak ada luarsanya. Aqua botol itu loh, ada masak ada luarsanya. Pernah lihat nggak tuh? Ada air mineral bisa sampai lumutan di dalamnya. Tetap busuk, tetap bisa busuk. Karena itu kan takdir, air itu kan harus ini kan, berkat itu harus mengalir. Tapi kalau kita kutuk, sama. Kalau kita rajin ngutukin orang, ya kita dikutukin. Tapi kalau kita rajin memberkati orang, Anda rajin berdiakonia, Anda juga akan diberkati. Makanya ayo teman-teman, para karyawan-karyawan, pengusaha-pengusaha, bersihkan ya hidupmu itu dengan berdiakonia. Bukan ngasih ke Pak Pendeta. Ya, ini hari ini saya dapat kabar dari teman-teman, katanya Pak Gilbert berdiakonia ya, mulai buka dapur umum ya. Ini kabar baik ya. Moga-moga beliau benar-benar bertobat, nggak basa-basi nih. Ini katanya Yoel Dwi Wantoro. Akhirnya Om Gilo dengerin suara Nabi ke-26 diakonia. Ya. Oh, buka dapur umum katanya hari ini ya, saya dengar ya.
bikin dapur umum ya. Nah, itu masalahnya seminggu sekali apa tiap hari itu. Kalau seminggu sekali mah basa-basi itu gendut. Mudah-mudahan tiap hari ya. Ada bisa ngecek nggak itu tiap hari apa seminggu kali? Kalau enggak kita omel-omelin lagi tuh. Iya, Pak Bon. Ada yang tolong cek ya itu Om Gilo itu tiap hari apa seminggu sekali, tolong bantu cek ya teman-teman. Siap. Saya seneng ini Sama dengarnya nih. itu Pak Pol. Yang Pak Ya, Pol sampaikan mungkin ada benernya juga sih Pak Pol. Kayak gini ya. Kayak orang Israel. Kalau harusnya Pak Jokowi yang saat ini minta bantuan sama Israel, sama minta maaf sama Israel. Karena bagaimana dalam hukum Taurat itu kan Israel juga punya kuasa untuk mengampuni gitu, dan berkat itu tercurah juga gitu, kayak gitu ya. ya Pak ya. Oh iya, Israel kan ingin sekali membantu Indonesia, ingin mengulurkan tangan, tapi Indonesia nggak mau. Itu ayatnya di Alkitab bunyinya apa? Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli untuk mendengar. Tuhan itu menanti-nantikan saatnya untuk menolong kita, tapi kita kan nggak mau ditolong. Indonesia kan geblek kan, Lemper geblek Pak. ditolongin sama kafir nggak mau. Dulu aja bantuan tsunami Aceh, Israel yang pertama kali datang, nggak boleh, harus melalui Yayasan Islam Indonesia dulu. Geblek kan? Kan geblek ini orang Indonesia ini kan. Nah, itu itulah jadi kutukan. Apakah Tuhan ngutukin? Enggak, orang Indonesia ngutukin dirinya sendiri. Bukan Tuhan ngutukin, ya kan? Bukan Tuhan menghukum Indonesia, menghukum dirinya sendiri dengan kebodohannya. Kayak sama ya kan, masjid-masjid apa gereja-gereja ditutupin. Lagunya minta ampun kan, semenang-menang hari ini 700, semua masjid dan musola ada 750.000 masjid dan musola, ya tutup, berani buka ya sana kalau mau nekat buka. Berarti kan kebiadaban berkurang 30%. Iya, siap Pak. Jadi memang begitu ya. Jadi saya setuju dengan kamu. Jadi jangan sembarangan ngutukin orang. Lebih baik mulut kita mengucapkan berkat. Amin. Ya toh, Indonesia ini mulut ini terlalu mudah mengucapkan kutuk. Bodoh sekali nih orang-orang Indonesia ini. Indonesia itu sejarah kutuk mengutuk itu ya. Suka ngutuk-ngutukin loh orang-orang Indonesia dari zaman itu. Iya, berkunci Haleluya. sama kutuknya sendiri kan Pak. Iya, orang kalau sering Apalagi- ngucapin kutuk dia akan dikutuk hidupnya. Ya, apalagi yang dikutuk yang diurapi Pak. Iya. Dia dikutuk. Oh iya, orang diurapi. Jangankan orang diurapi, orang bener aja kamu kutukin aja sudah salah loh. Firman Tuhan berkata, kutuk yang diucapkan tanpa alasan itu nggak akan berlaku. Lah Indonesia alasannya apa ngutukin Israel? Ya itu nggak jelas. Nggak jelas, ya kan? Bener. Kuncinya juga simpel, tinggal cuman minta maaf, menerima pertolongan Israel untuk istilahnya untuk bala bantuan dan melepas ulah atau kutuk, selesai sudah akan aman. Iya. Inilah Indonesia. Ya itulah Indonesia. Oke, luar biasa ya.